Dalam beberapa hari terakhir, lembaga pendidikan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan. Hal itu setelah seorang guru SDN 156 Kalukubodo, Kecamatan Bonto Bahari, bernama Firman tersebar videonya. Video yang disebar di media sosial itu melaporkan, jika salah satu gedung sekolahnya rubuh dan nyaris menimpa siswa. Firman juga meminta pemerintah kabupaten untuk memperhatikan kondisi sekolah mereka agar tidak menimbulkan korban jiwa. Menurutnya sekolah itu tidak bisa digunakan atas kondisi rusaknya atap dan plafon. Video Firman tersebar di media sosial. Imbasnya ia dipanggil Dinas Pendidikan di Kabupaten Bulukumba. Firman diminta mengklarifikasi video itu. Sebab dinilai melebih-lebihkan fakta yang ada di lapangan. Video susulan Firman berupa permintaan maaf kemudian banyak menjadi sorotan. Para netizen menduga jika Firman membuat video klarifikasi permintaan maaf, karena ada tekanan. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Bulukumba, Andi Buyung Saputra, membantah jika ia melakukan tekanan, hingga Firman memohon maaf atas disinformasi itu. Ia jelaskan bahwa setelah video itu viral, oleh pihak Dewan Etik Dinas Pendidikan, melakukan klarifikasi dengan memanggil kepala sekolah dan guru Firman. Ia juga berpesan kepada seluruh guru di Bulukumba, agar bijak dalam bermedia sosial. Buyung juga memahami bahwa, harapan Firman adalah bermohon gedung sekolah tersebut, dapat dibangun dan saat ini telah diusul untuk perbaikan, jelas mantan camat Kajang ini. Sekolah sudah runtuh di SD T156 Kalukubodo. Runtuh. Sudah hancur. Oh, hampir menimpa siswa. Iya, sana. Ada. Lani hoja kini lamatin nih. Talamai kini pakai haji kang. Gimana kuda-kuda aja. Hah. Runtuh ini naung. Andre atas ini pada pokok ini. Oh. Le. Arut tu mi. Apa pada pokok ini? Apa kau? Le. Natawa pakai saya nampak lama kita turun ni. Habis. Sen runtuh. Oh. Ini tore hari nanya dari kabupaten tolong saya. Pakanya kan sekolahku. Le mati kiku na taba seng. Tarik kurun silempoang. Pakanya kan sekolahku. Ada tekanan sama sekali. Dari tekanan. Yang dilakukan pada saat pemeriksaan itu apa, Pak? Hanya ditanya seputar video itu. Apa maksud dan tujuannya sehingga disebarkan itu video. Itu memang maksudnya apa, Pak? Ya, kalau maksud saya bukan menyebarkan ya, memasukkan di grup. Karena di grup itu grup Bonto Bahari Bonto Tiro kan ada banyak anggota DPR di dalam. Nah, maksud saya di sana adalah semoga ada anggota DPR melihat saya punya video dan bisa memfasilitasi untuk melakukan perbaikan ke sekolah saya atau minimal menyampaikan ke pihak yang berwenang. Itu pada saat itu kapan kita diperiksa terkait? Hari Kamis. Hari Kamis. Sehari setelah? 2 hari setelah saya kirim itu video, setelah viral. Setelah pemeriksaan apa ada sanksi dari? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada hanya permintaan maaf. Pernyataan. Yang tulis pernyataan itu siapa, Pak? Saya sendiri. Kita sendiri. Itu ada tekanan gimmick yang diperlihatkan pada saat video itu? Tidak ada. Memang tidak ada. Kalau poin itu yang bisa membacakan itu istilahnya orang banyak menilai bahwa itu ada tekanan, sama sekali tidak. Terus yang memviralkan ini, Pak, di sosial media, Facebook maupun itu siapa, Pak? Saya tidak tahu siapa, karena banyak. Saya lagi waktu selesai diperiksa di bawah pulang ke rumah, saya itu tidur istirahat. Nanti setelah bangun jam berapa? Jam 4 karena pulang di sini jam 2. Saya pulang ke rumah istirahat langsung tidur, bangun jam 4. Setelah itu saya buka HP, WA dan sebagainya, Facebook. Nah, ternyata sudah viral di dalam. Saya tidak tahu siapa yang sebarkan itu video pernyataan saya. Video permintaan maaf ya, Pak? Ya. Video permintaan maaf. Ya. Berarti maksud dari video merekam robohnya ini atap itu untuk minta perbaikan ya? Dia minta perbaikan. Tidak ada maksud lain. Tujuan saya hanya itu, agar ada pihak yang
katakanlah berwenang yang bisa melakukan perbaikan kepada sekolah saya. Memang ini sekolah sudah rusak sudah berapa lama? Setahun atau 2 tahun? Menurut kepala sekolah sudah masuk 2 tahun rusak. Sudah 2 tahun rusak. Ini rubuhnya ini. Berarti sudah ada memang pengajuan untuk Sudah sering perbaikan. pengajuan kata kepala sekolah mulai dari 2004 sampai sekarang. Sering difoto, divideokan, bahkan kata kepala sekolah saya dibawa ke dinas tapi belum juga ada tindakan. Tidak lanjut. Entah karena mungkin persoalan siswa yang kurang, belum masuk persyaratan atau bagian entahlah, saya tidak tahu. Kasih. Kemarin setelah video itu viral, tentunya Satuan Tugas Penegakan Etik Dinas Pendidikan melakukan klarifikasi bagaimana terkait pernyataan yang disampaikan oleh Ahmad Firman tersebut. Nah, setelah dilakukan klarifikasi, pertemuan, dan kita juga memanggil kepala sekolahnya bahwa memang di situ ada disinformasi yang terjadi. Bangunan tersebut sudah tidak digunakan lagi sekitar 1 tahun belakangan, sehingga narasi yang menyampaikan bahwa membahayakan anak-anak, saya rasa itu gugur dengan sendirinya. Mungkin atas dasar itu Ahmad Firman berinisiatif untuk mengklarifikasi pernyataannya sendiri dan menyampaikan permintaan maaf. Dan itu murni dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri. Kalau tidak percaya dengan pernyataan saya, silahkan ditanyakan langsung sama yang bersangkutan. Saya sendiri tidak pernah melakukan tekanan, Pemkab Bulukumba tidak pernah melakukan tekanan, tidak pernah mengharuskan beliau untuk klarifikasi, tapi mungkin karena beliau menyadari bahwa kita ini sebagai aparatur sipil negara itu dibatasi oleh aturan Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN yang mengharuskan agar setiap pernyataan itu tersampaikan melalui kanalisasi yang berjenjang. Berarti atas dasar inisiatif sendiri Pak ya? Atas dasar inisiatif sendiri. Itu konfirmasi dari beliau. Untuk sanksi sendiri Pak dari hasil Satgas pemeriksaan Saya rasa untuk pernyataan itu sudah cukup buat kami. Kita kan hanya ingin melakukan klarifikasi, tidak ada sanksi di situ. Kita hanya ingin matchkan antara pernyataan beliau dengan kejadian yang sebenarnya. Ternyata kan ada sedikit disinformasi di situ. Berarti atas dasar itulah mungkin yang bersangkutan menyampaikan pernyataan. Katakan dalam tekanan tidak. Karena yang beliau pakai itu HP-nya sendiri. HP yang bersangkutan sendiri untuk melakukan pernyataan itu, dan kemudian beliau membuat sendiri pernyataan. Jadi saya rasa mari kita bijak dalam media sosial. Kemudian dampak daripada pernyataan ini saya lihat sudah kemana-mana. Jadi dua kejadian itu, kejadian antara atap runtuh dengan permintaan maaf yang bersangkutan itu adalah dua hal yang berbeda. Walaupun sebenarnya dalam satu frame kejadiannya berdentetan, tapi yang dua peristiwa itu adalah hal yang berbeda. Itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Jadi saya minta kepada seluruh guru, aparatur sipil negara untuk bijak dalam menggunakan media sosial, karena kan bisa saja pernyataan yang kita sampaikan itu berdampak pada disinformasi yang ada masalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.